Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya ingin memperlihatkan sebuah partai catur di mana sang juara dunia mengalami kekalahan dengan digempur habis-habisan oleh lawannya. Kala itu yang mengalahkan adalah Shakhriyar Mamedyarov, pecatur yang terkenal dengan gayanya yang super agresif. Sangat menarik partai ini. Oke, mari kita saksikan partainya. Oke, Mamedyarov yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Selanjutnya Carlsen pion D5. Mamet langsung mendorong pion C4 menantang pertukaran pion. Tapi Carlsen menahan diri, tidak mau bertukar dan lebih memilih memainkan pion C6. Kuda C3 oleh Mamet, dibalas Magnus Carlsen kuda F6. Di sini Mamet memulai pertukaran pertama, pertukaran pion makan pion dan pion balik mengambil. Dalam posisi ini biasanya permainan berbalik tajam dan oke, mari kita saksikan kelanjutan dari Mamedyarov. Gajah C4, kuda C6, E3 membuka diagonal gajah dan mengancam penusukan gajah ke B5. Sehingga di sini Magnus mencegah dengan memainkan pion A6. Akhirnya gajah putih ini berkembang ke D3 dan dilanjut gajah G4 dengan ancaman ke menteri. Kuda menutup, dibalas E6 membuat rantai pion hitam terlihat lebih kokoh dan solid. Pion H3 menuntut gajah hitam untuk mengambil keputusan apakah bertukar atau mundur. Langkah gajah mundur ke H5, kemudian dilanjut ke G6 untuk bertukar dengan gajah putih. Sebenarnya merupakan langkah bagus juga karena memblokir serangan putih. Tapi di sini Magnus memutuskan menukar dengan kuda lawan, menteri makan dan gajah keluar ke D6. Ide bagus dengan maksud menukar gajah putih aktif. Di sini Mamedyarov menolak pertukaran. Ia menggeser ke petak G5 sekaligus melakukan pin. Ini artinya putih ingin mempertahankan sepasang gajahnya. Pion H6 datang melakukan gangguan. Gajah ini tetap mempertahankan pin dengan mundur ke H4. Selanjutnya G5 kembali mengejar gajah sehingga akhirnya gajah ini kembali ke G3, memaksa terjadinya pertukaran gajah. Carlsen memutuskan menukar gajah, pion mengambil, cukup merusak struktur pion putih. Menteri E7, Mamet memutuskan rokade pendek. Sebuah posisi yang cukup ideal untuk putih dengan benteng yang menguasai file setengah terbuka F. Kita lihat mau kemana hitam selanjutnya akan melakukan rokade. Apabila hitam di sini melakukan rokade panjang, maka ini akan menguntungkan putih karena putih akan memiliki serangan kuat di sayap menteri. Misalnya dengan manuver kuda ke A4 yang dapat melakukan penyusupan ke petak B6 atau ke C5. Bisa juga putih melakukan dengan melakukan pengorbanan gajah ke pion A6. Ini tentu sangat berbahaya. Karena itulah di sini hitam juga mengikuti dengan rokade pendek. Putih benteng F2 bermaksud menumpuk bentengnya yang menyerang kuda hitam. Raja G7, benteng menumpuk dan menyerang kuda. Kuda mundur ke E8. Sekarang bagaimana planning selanjutnya untuk tetap mempertahankan serangan? Mamedyarov membuat langkah agresif pion H4. Upaya merobek sayap Raja Hitam. Mamedyarov dikenal dengan permainan super agresif. Jika pion makan pion, maka pion makan dan menteri makan. Maka akan ada serangan mematikan dari putih dengan benteng F4 yang menyerang menteri. Sekaligus menggulirkan benteng ini ke file G yang menyerang Raja Hitam. Bila menteri hitam kembali, maka menteri putih akan maju menyerang, mempersiapkan benteng selanjutnya ke G4. Bila F5, maka ada langkah indah yang tepat waktu, benteng G4, pengorbanan benteng. Bila pion makan benteng, maka menteri masuk skak, raja mundur, benteng makan benteng, menteri makan, dan diakhiri menteri skakmat. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Magnus menjalankan kuda D6, kemudian menteri terlihat meluncur ke H5 dengan ancaman benteng ke F6. Selanjutnya F5, Mamedyarov G4 membuka jalan agar semuanya tetap cair. Dan ancaman apabila pion makan pion, maka menteri masuk, raja ke pojok, benteng makan benteng, benteng makan, menteri makan, dan menteri skakmat.
Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Magnus menjalankan kuda ke E4. Hitam ingin mempertahankan posisi. Gajah makan kuda dan pion makan. Dan sekarang hitam memang berhasil mengurangi tekanan di sepanjang diagonal ini akibat hilangnya gajah putih. Sekarang file F menjadi terbuka sehingga benteng makan benteng, benteng makan, benteng makan. Jika raja mengambil maka pion akan hilang. Karena itulah menteri mengambil. Sekarang terbuka putih memenangkan satu pion dengan pion makan pion. Pion makan, menteri makan skak. Sekarang putih unggul satu pion, tapi ini kemenangan pion tipis karena pion ini ganda. Ditambah lagi kuda ini tidak bisa memasuki permainan dengan cepat. Raja H7 kembali menteri skak. Raja G7 dan pion G maju mengancam menteri maju ke H6. Menteri F5, menteri H6 skak. Raja F7 dan kuda ke E2. Kuda bersiap ke peta F4 memberikan tekanan ke pion E6 sekaligus memberikan dukungan majunya ke pion G6. Hitam melanjutkan E5, pion makan, kuda makan, dan kuda sekarang tiada penghalang menempati pos ideal F4. Ini adalah sebuah kemenangan untuk putih karena setelah ini posisi putih sangat solid. Magnus Carlsen, Raja E8 dan pion putih terus melaju. Kuda G4, menteri masuk ke pojok skak. Raja D7, sekali lagi pion maju, dan di posisi ini Carlsen menyerah. Permainan indah yang diperagakan oleh Shahryar Mamedyarov. Lalu pertanyaannya, apa kunci kemenangan dari putih? Oke, kita kembali ke posisi ini. Sebenarnya inilah awal dari kelemahan hitam dengan putih memainkan pion H4, di mana pion G5 hitam ini terlihat menjadi lemah setelah langkah pion H4 tadi. Ya, Mamedyarov benar-benar mampu mengeksploitasi kelemahan dari pion hitam G5 ini, di mana setelah pion ini terbuka, maka pintu serangan terbuka untuk putih. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya gajah H3 melakukan pin yang memaksa gajah tidak bisa mundur membela area raja. Setelah gajah makan gajah, maka menteri skak. Raja H7 dan menteri kembali skak. Gajah menutup, menteri makan pion. Gajah menutup dan menteri skak mat. Apabila benteng E6, maka gajah makan gajah. Setelah benteng makan gajah, maka gajah makan menteri. Putih menang kualitas. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.